Sekarang kita lihat contoh, yang mana contoh ini Bu ambil dari buku Griffith untuk melihat bagaimana suatu gaya magnet itu hanya mengubah arah dari partikel bermuatan yang bergerak. Kita lihat contohnya seperti apa. Sebuah loop berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kabel, itu dia mensupport ataupun bergantung padanya itu sebuah massa atau M. Menggantung secara vertikal dengan satu ujungnya itu berada pada medan magnet yang uniform yang kita sebut sebagai B, di mana medan magnet ini mengarah ke dalam bidang. Artinya kita simbolkan dia sebagai silang, dia mengarah ke dalam bidang yang berada pada shaded region. Nanti perlihatkan gambarannya seperti apa. Berapa arus yang dibutuhkan? Jadi yang ditanya di sini berapa arusnya yang masuk ke loop agar adanya magnetic force ataupun gaya magnet yang menyeimbangkan gaya gravitasi ke bawah dari massa tersebut. Jadi kira-kira kalau misalkan soal ini itu kita terjemahkan ke dalam gambar, kita buat terlebih dahulu. Dia bentuknya seperti ini. Jadi kita di sini punya rectangular ataupun ada sebuah kawat yang berbentuk persegi panjang yang ini, dan itu mensupport adanya suatu massa, di mana massa ini nanti akan ada gaya berat, yaitu M kali dengan G. Nah, di sini itu salah satu ujung dari persegi panjang ini itu kita letakkan di suatu medan magnet yang uniform. Nah, karena medan di sini ada medan magnet, maka akan ada nanti kita harapkan gaya yang menarik si benda ini tadi supaya menyeimbangkan adanya gaya tarikan gravitasi. Maksud soalnya seperti itu. Nah, di sini sengaja dibuat bahwa kuat medan magnetnya itu berarah masuk ke dalam. Kalau kalian ingin mengetahui bagaimana arah arus yang harus kita pakai agar ada gaya ke atas seperti ini, F yang ke atas seperti ini dari medan magnet, itu berarti kita harus pergunakan kaidah tangan kanan dulu. Nah, kalau kita pergunakan kaidah tangan kanan, kalian coba arahkan di mana gayanya itu harus ke atas. Ini gayanya ini harus ke atas. Kemudian B-nya ini harus ke dalam. Itu arahnya seperti apa? Ternyata didapatkan arahnya itu harus seperti ini. Di mana dia karena berbentuk loop, maka dia harus dalam arah clockwise ataupun searah jarum jam. Kalau kalian perhatikan dia harus mengalir seperti ini agar nanti didapatkan gayanya itu ke atas sehingga bisa menanggulangi gaya gravitasi ke bawah. Sehingga di sini kembali lagi kita kan mengingat ya untuk rumus gaya Lorentz itu tadi bahwa ini sama dengan I perkalian silang antara perpindahan dikali dengan kuat medan magnetnya. Namun di sini karena kita hanya menginginkan besar gayanya saja, maka kita bisa kata F sama dengan BIL, di mana sinus dari tetanya ini kita anggap 90 derajat, jadi sama dengan 1, jadi FBIL. Nah, di sini L-nya itu berapa? L-nya ini apakah keseluruhan dari panjang kawat yang kita bentuk loop ini tadi? Dan ternyata tidak. Kalau kalian pakai gaya Lorentz untuk arah arus yang ke arah atas seperti ini dengan arah arus yang ke arah bawah, ini kan menghasilkan gaya yang saling mengcancel satu sama lain, sehingga kita tidak memperhatikan L untuk bagian yang vertikal ini karena mereka itu saling mengcancel arah besar dari gayanya akibat arahnya. Nah, selanjutnya berarti L di sini yang mana? L di sini itu adalah bagian yang memproduksi F yang naik. Bagian yang memproduksi F yang naik itu adalah bagian yang ini, bagian yang horizontal ini. Nah, bagian yang horizontal ini itu dia adalah A. Jadi kalau kalian Ibu tunjukkan nanti gambarnya seperti apa, ini tuh disimbolkan sebagai A untuk soal ini. Jadi ini adalah si A-nya. Nah, selanjutnya, karena ini si A-nya, berarti rumusan kita ini adalah B kali I kali dengan A. Karena L yang di sini tuh hanyalah si A-nya saja, bagian yang ini. Yang ini dan yang ini itu saling
cancel. Sedangkan bagian yang ini tuh kan yang menghubungkan dengan M-nya, jadi tidak dihitung. Ini dia F-nya. Lalu F-nya ini sekarang siapa yang mau kita tanggulangi? Kan kita menginginkan dia seimbang, F atas dengan F bawah. Berarti kan sigma F itu sama dengan 0. Jadi supaya seimbang, artinya di sini sigma F-nya itu adalah F magnet itu tadi dikurang dengan M kali G. Artinya F magnet yang harus kita dapatkan itu sama dengan M kali G. Ini sama dengan 0, sama dengan M kali G. Sehingga yang ini itu sama dengan M kali G. Atau kita tuliskan M kali G sama dengan B kali I dikali dengan A. Sehingga kita dapatkan arusnya, karena kita ditanya arusnya ya. Berapa besar arusnya agar membuat ini seimbang. Dia dapat mengangkat dan menanggulangi adanya gaya gravitasi ke bawah. I-nya itu sama dengan M kali G dibagi B kali A. Ya kan, ini dipindahkan. B dengan A-nya dipindahkan ke suku sebelah kiri sehingga menghasilkan ini. Inilah dia jawabannya. Sehingga sekarang digantunglah si sistem kita tadi. Kalau untuk lebih jelasnya itu seperti ini, dia digantung. Kemudian kalau misalkan I-nya tadi kan I-nya sama dengan M kali G per B kali A. Ini I-nya diperbesar, artinya ada kemungkinan bendanya ini untuk naik. Jadi kalau arusnya diperbesar, kemungkinan itu bendanya itu akan naik. Jadi terkadang kita berpikir bahwa ketika I diperbesar, maka si gaya magnetnya itu semakin besar. Karena gaya magnet semakin besar, gaya magnet itulah yang mengangkat benda ini ke atas. Jadi misalkan benda tersebut, ini misalnya ini bendanya ya, berpindah sejauh H ke arah sini, akibat tadi adanya F magnet, dia ada berpindah sejauh H, maka kita kadang berpikir bahwa kerja atau usahanya itu diakibatkan oleh si F magnetnya, W magnet, sehingga kita katakan sebagai usaha si gaya magnet tadi untuk memindahkan benda dengan besar F magnet dikali dengan perpindahannya berapa, atau seperti ini. Dan ini sebenarnya tidak tepat, karena yang seperti kita tahu tadi W untuk magnet ini sama dengan 0. Gaya dari magnet itu tidak melakukan kerja, tapi yang dia lakukan ketika besar arusnya ini semakin besar, maka gaya magnet ini tadi itu mengubah arah dari muatannya. Jadi yang dilakukan itu hanya mengubah arah muatan yang menyebabkan adanya gaya yang menimbulkan seperti tarikan ke atas, seperti itu. Dan sebenarnya usaha itu sendiri berasal dari arus ini. Sumber arus ini siapa? Sumber arus tersebut adalah si baterai. Jadi usahanya itu adalah usaha dari baterai, bukan usaha dari. Jadi dia hanya mengarahkan horizontal force dari baterai menjadi vertical motion of the loop and the weight. Artinya dia hanya mengarahkan agar ada muatan-muatan yang menghasilkan gaya ke atas.